Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Nanda. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Wah, kaosnya bersih ya, rapi juga. Semoga bisa dipertahankan untuk meningkatkan kenyamanan proses pembelajaran kita seterusnya. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan mencek kehadiran Anda semua terlebih dahulu ya. Anissa, hadir. Fitri, hadir. Kemudian ada Intan, hadir. Kemudian ada Amanda, hadir. Putra, hadir. Hafiz, hadir. Kevin, hadir. Wah, semuanya hadir ya. Nah, karena semuanya telah hadir dan Ibu rasa semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi ini ya. Ya, harus siap, oke? Nah, baiklah, dimana pada waktu kita SMP pasti kita telah mengetahui nih tingkatan organisasi dalam kehidupan itu ada apa saja. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa aja sih tingkatan organisasi kehidupan itu? Ya, tingkatan organisasi kehidupan itu ada dari molekul, kemudian sel, kemudian ada jaringan, organ, sistem organ, kemudian ada organisme, kemudian ada populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, siapa sih yang mengetahui berapa banyak sih mikroorganisme atau makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini? Apakah kita telah mempelajari semuanya? Nah, dengan mempelajari ruang lingkup biologi, kita akan mengetahui begitu banyak makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi ini. Nah, kita sebagai manusia, apabila kita mengetahui banyaknya makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, maka kita akan memanfaatkannya sehingga membantu perkembangan dan kemajuan berbagai bidang, misalnya bidang ilmu pengetahuan, bidang kesehatan, bidang pangan, dan banyak bidang lainnya. Sebenarnya, biologi ini telah ada pada diri kita sendiri, kemudian tidak asing lagi pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, ketika Ananda sakit, Ananda pasti akan dibawa ke dokter kan. Nah, dokter tersebut tuh akan memeriksa Ananda, akan melihat nih mana sih kerja organ atau yang tidak stabil atau tidak baik kerjanya. Kemudian si dokter akan mencari tahu kenapa sih perutnya bisa sakit misalnya. Kemudian setelah diketahui, kemudian akan dikasih obat ya sama dokternya. Nah, itu merupakan salah satu manfaat atau salah satu kegunaan kita mempelajari biologi. Kemudian kita sebagai makhluknya Allah yang diciptakan dan dihadirkan di bumi ini, kita harus bisa menjaga keseimbangan bumi tersebut sebagai salah satu fungsi kita manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya yaitu mampu menjelaskan ruang lingkup biologi, mengenai permasalahan biologi terkait objek-objek biologi, serta mengetahui cabang-cabang biologi, kemudian dalam penerapan metode ilmiah dan keselamatan kerja. Kemudian dalam pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini ada 4 indikator yang harus kita capai. Pertama, kita harus mampu menjelaskan urutan tingkatan organisasi kehidupan pada bidang biologi. Kemudian kita harus mampu menjelaskan permasalahan terkait objek-objek biologi. Kemudian kita harus mampu menjelaskan cabang-cabang biologi serta peran biologi dalam bidang kehidupan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, sistem penilaiannya itu ialah berdasarkan keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran kali ini, kemudian terhadap kedisiplinan, kepatuhan, dan kerapian dalam pembelajaran, serta terhadap nilai kuis maupun nilai ulangan harian nantinya. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan pada kesempatan kali ini itu ialah metode ceramah, di mana Anda semua akan mendengarkan Ibu menyampaikan materi, kemudian akan juga diskusi atau tanya jawab kecil terhadap materi yang Ibu sampaikan nanti. Kalau jika ada keraguan serta lain-lainnya, kemudian ada evaluasi, itu berdasarkan kuis nantinya. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materinya, di mana sebelum mempelajari ruang lingkup biologi, kita harus paham apa yang dimaksud dengan biologi itu sendiri. Biologi itu adalah merupakan bagian dari ilmu sains
di mana biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya adalah hidup dan logos itu artinya nyambung. Jadi secara arti biologi itu adalah ilmu mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, kemudian kita akan menggali bentuk dari tingkatan organisasi kehidupan, di mana untuk mempermudah memahami objek-objek yang terdapat dalam biologi, maka dikelompokkanlah tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama itu mulai dari molekul, kemudian ada makromolekul, kemudian ada organel, kemudian ada sel, jaringan, kemudian ada organ, sistem organ, kemudian juga ada organisme, kemudian ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, kemudian biosfer. Untuk biologi tersebut dari tingkatan terendah hingga tingkatan lebih tinggi. Yang paling pertama ada tingkatan objek biologi, yaitu molekul, di mana pada tingkatan molekul ini dalam sel tersebut tersusun oleh makromolekul yang di dalamnya jika dipisahkan yaitu akan tersusun oleh molekul-molekul, di mana molekul-molekul itu sendiri akan tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, di mana molekul-molekul perusahaan sel tersebut seperti ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Yang kedua, objek biologi pada tingkatan sel, di mana sel itu merupakan unit yang struktural, fungsional, dan hereditas pada makhluk hidup, di mana dalam sel tersebut terdapat organel dengan fungsi tertentu. Kemudian, organel-organel tersebut di dalam sel tersebut sehingga menyebabkan sel itu seperti makhluk hidup, karena sel tersebut memiliki materi hereditas, kemudian dia itu melakukan metabolisme, kemudian tumbuh dan berkembang. Kemudian karena sel ini memiliki seperti makhluk hidup, maka sel ini disebut sebagai yang kecil yang struktural dan fungsional, dimana karena sel ini berukuran kecil, maka untuk melihatnya diperlukan alat yang disebut dengan mikroskop. Pada tingkat ketiga ada objek biologi yang disebut dengan jaringan. Jaringan merupakan suatu bentuk yang disusun oleh sel-sel yang memiliki bentuk yang sama dan memiliki fungsi yang sama juga, dimana pada dunia hewan jaringan tersebut terdapat 5 macam. Ada jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, kemudian jaringan syaraf, sama jaringan otot. Sedangkan pada dunia tumbuhan jaringan itu terbagi menjadi 7, jaringan parenkin, kolenkin, sklerenkin, epidermis, endodermis, floem, dan xilem. Kemudian ada tingkatan keempat, ada objek biologi yang disebut dengan organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki bentuknya sama dan bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh organ manusia itu ada mata, tangan, hidung, telinga, dan sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya ada objek biologi tingkatan kelima, yaitu ada tingkatan sistem organ, di mana sistem organ merupakan kelompok-kelompok organ yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan fungsi tertentu, di mana posisi dari organ atau sistem organ ini tergantung dari fungsinya, di mana misalnya paru-paru itu terletak di rongga dada yang berdekatan dengan trakea, berfungsi dan proses respirasi. Kemudian ada juga misalnya itu ada hati yang terletak di dekat rongga perut, kemudian yang berdekatan dengan lambung, usus yang berfungsi dalam pada proses pencernaan misalnya. Kemudian pada tingkatan ke-6 ada objek biologi, yaitu individu atau organisme, di mana dia itu merupakan suatu sistem organ yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk suatu komponen atau satuan tertentu yang untuk suatu organisme, di mana organisme yang terbagi dua, ada organisme yang bersel tunggal atau uniselular, dan bersel banyak yang disebut dengan multiselular. Contohnya yang uniselular adalah protozoa dan bakteri. Kemudian ada juga secara luas, jika dilihat secara luas individu ini satuan persatuan, misalnya ada seekor ayam, seekor kambing, seorang manusia, dan sebagainya. Pada tingkatan selanjutnya ada objek biologi yang disebut dengan
populasi, di mana populasi itu sendiri adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu ruang atau tempat tertentu yang saling bekerja sama. Misalnya populasi sekelompok semut atau populasi sekelompok belalang, itu misalnya. Kemudian ada objek biologi pada tingkatan komunitas. Tingkatan komunitasnya adalah kumpulan dari berbagai populasi yang kemudian mereka itu akan terjadi interaksi dalamnya. Ada interaksi sesama spesies atau sebenarnya intraspesies, ada juga interaksi berbeda spesies disebut dengan interaksi antar spesies. Contohnya itu adalah sepetak sawah pada sebuah kolam dan sebagainya. Berikutnya itu ada yang disebut dengan ekosistem, di mana ekosistem merupakan gabungan dari komunitas-komunitas yang dalamnya itu sudah terdapat hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk hidup. Misalnya interaksi pada sebuah ekosistem sawah, di mana ekosistem itu ada organisme atau makhluk hidup yang hidup. Misalnya ada faktor biotik dan faktor abiotiknya. Nah, faktor biotiknya itu terdiri dari misalnya ada fungi, monera, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang faktor biotik tadi seperti suhu, cahaya matahari, kelembaban, dan sebagainya. Kemudian dalam ekosistem ini terdapat interaksi antara seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian ada objek biologi di bidang bioma. Bioma ini merupakan kumpulan suatu spesies pada tempat yang regional, sehingga apabila kita amati maka akan terlihat penampakan khusus. Contohnya itu ada bioma taiga, tundra, savana, hutan hujan tropis, kemudian gurun pasir, dan sebagainya. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi itu ada yang namanya biosfer. Biosfer itu merupakan cakupan kehidupan yang lebih tinggi atau luas. Itu ada daratan, perairan, lautan, di mana di dalam biosfer itu terdapat oksigen yang digunakan atau yang paling sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berikutnya, pada materi berikut ini kita akan membahas tentang permasalahan yang mungkin muncul pada berbagai tingkatan objek organisasi kehidupan. Yang pertama itu mungkin akan banyak masalah yang timbul dari berbagai objek tingkat organisasi kehidupan yang ada. Misalnya permasalahan pada tingkat sel. Misalnya ada lisisnya sel darah merah karena serangan patogen ataupun virus bakteri yang menyerang ke sel darah merah tersebut. Kemudian misalnya masalah pada tingkatan jaringan, misalnya terjadinya osteoporosis, kerusakan jaringan tulang pada seseorang sehingga menyebabkan jaringan tulang mereka itu rusak. Kemudian ada juga masalah pada tingkat organ, misalnya seseorang yang mengalami rabun jauh atau misalnya buta warna, itu karena kerusakan dari matanya atau sebuah organ. Kemudian ada permasalahan pada sistem organ, mana misalnya ada penyempitan saluran pernafasan sehingga akan mengganggu sistem pernafasan pada manusia itu. Kemudian ada juga masalah pada sistem organisme, misalnya seseorang terkena HIV, maka dirinya yang sendiri itu utuh terkena HIV. Ada permasalahan pada tingkat populasi, misalnya seseorang yang terkena HIV tadi itu akan menyebar jika dia melakukan aktivitas seks bebas maupun terkena cairan darah selain sebagainya, dia itu akan menyebarkan kepada orang-orang sekitarnya, misalnya orang satu rumahnya. Kemudian ada permasalahan pada tingkat komunitas, misalnya ada perburuan burung liar yang menyebabkan rusaknya rantai makanan yang terjadi pada dalam komunitas tersebut sehingga merusak keseimbangan dalam komunitas tersebut. Kemudian misalnya permasalahan pada tingkat ekosistem, misalnya terjadinya pembakaran hutan kelapa sawit sehingga menyebabkan rusaknya faktor-faktor abiotik sehingga mempengaruhi kehidupan faktor makhluk hidup biotiknya. Kemudian ada permasalahan pada tingkat bioma, misalnya adanya kebakaran hutan hujan tropis sehingga menyebabkan ciri khas dari hutan tropis tersebut hilang dan spesies-spesies di dalamnya juga rusak dan hilang. Kemudian ada permasalahan pada tingkat biosfer, misalnya
karena lapisan ozon yang telah menipis menyebabkan sinar UV itu akan langsung terpancar ke bumi dan menyebabkan berbagai masalah yang terjadi di bumi. Nah, kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Karena ilmu biologi ini merupakan ilmu yang sangat luas karena mempelajari semua makhluk hidup, sehingga untuk memperdalami suatu kajian mengenai ilmu biologi ini maka dibagilah cabang-cabang ilmu biologi. Di antaranya misalnya ada ilmu virologi, itu ilmu biologi yang mempelajari khusus mempelajari tentang virus. Kemudian ada ilmu sitologi, yaitu ilmu mempelajari tentang sel. Kemudian ada juga taksonomi, yaitu ilmu mempelajari pengelompokan makhluk hidup sampai taksonomi hewan maupun taksonomi tumbuhan. Kemudian ada juga dermatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kulit. Kemudian ada ilmu morfologi, mempelajari penampakan luar atau tampilan luar dari makhluk hidup, baik pada tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada fisiologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau metabolisme dalam tubuh organisme makhluk hidup atau organisme. Kemudian ada juga misalnya ornitologi, adalah ilmu mempelajari tentang kehidupan burung misalnya, dan masih banyak lagi seperti entomologi tentang serangga dan ichthyologi mempelajari ikan, dan masih banyak lagi sebagainya. Pelajari yang namanya yaitu adalah peranan biologi dalam berbagai bidang kehidupan, di mana biologi ini merupakan ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, di mana semakin kita kenal dengan makhluk hidup, semakin kita juga akan mendapatkan manfaat dari mempelajari biologi ini. Pertama, bidang biologi ini sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi dan sangat berarti positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, terutama di bidang kedokteran misalnya itu akan untuk pencegahan suatu penyakit, maka untuk mengkaji penyakit tersebut dipelajari dari biologi itu sendiri. Kemudian dalam bidang farmasi, misalnya tentang pembuatan vaksin ataupun obat ataupun antibodi yang diciptakan untuk melawan virus. Kemudian dalam bidang pendidikan, biologi ini akan menjelaskan semua tingkatan kehidupan, baik fisiologinya maupun morfologinya maupun keterkaitan di antara keduanya. Kemudian juga di bidang peternakan, misalnya itu untuk mendapatkan bibit unggul melalui cloning, misalnya mendapatkan bibit unggul untuk menghasilkan ayam petelur, ayam pedaging, sapi yang proses reproduksinya cepat dan sebagainya. Ada juga pada proses pertanian untuk menghasilkan tumbuhan yang tahan terhadap hama, yang cepat tumbuh, menghasilkan jumlah panen yang banyak dalam waktu yang sedikit. Kemudian ada juga daripada bidang perikanan, itu untuk membantu proses pertumbuhan perikanan dengan baik untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dengan baik dalam waktu yang cepat. Baiklah, setelah penyampaian materi dari Ibu tadi, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua. Nah, misalnya ada seekor semut di suatu kebun, kemudian ada kambing, ada kucing, ada ayam, ada pohon, ada rumah juga. Itu merupakan tingkat organisasi tingkat apa? Nah ya benar, itu merupakan organisasi tingkat ekosistem. Kemudian jika ada misalnya kita akan mempelajari tentang kehidupan burung, maka cabang biologi apa yang akan kita pelajari untuk mempelajari burung tersebut? Ya benar, ornitologi. Kemudian coba jelaskan misalnya tentang contoh manfaat biologi dalam bidang pendidikan. Ya, contoh manfaatnya itu misalnya ya seperti kita menjelaskan, kita bisa menjelaskan kepada teman kita maupun guru kita atau kepada siswa bahwa biologi itu memiliki peran penting dalam bidang pendidikan seperti untuk mengajarkan kita hidup sehat. Nah, setelah penyampaian materi tadi, setelah ada pertanyaan singkat, sekarang Ibu akan memberikan kuis kepada Anda semua. Kuisnya itu cukup 3 soal saja dan dijawab dalam waktu 5 menit. Pertama, soal pertama, coba jelaskan kembali urutan tingkat organisasi kehidupan dalam bidang
biologi mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Kemudian soal kedua, jika kita akan mengamati sel tumbuhan, maka cabang biologi yang akan mengkaji tentang sel disebut dengan. Kemudian coba jelaskan manfaat bidang biologi dalam bidang kesehatan. Nah, itu soal kuisnya, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, kemudian setelah Ibu periksa kuis tadi, banyak di antara Anda semua sudah paham dan memiliki nilai di atas KKM. Hanya 2 atau 3 orang saja yang berada nilainya itu di bawah KKM. Kemudian, nah, dari materi yang saya sampaikan ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup dipelajari dalam bidang ilmu biologi. Di mana ilmu biologi ini memiliki tingkat organisasi kehidupan mulai dari terlebih kecil itu adalah molekul, makromolekul, ada organel, ada sel, ada jaringan, organ, sistem organ, kemudian ada organisme, ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi dikatakan kita sebenarnya itu pada umumnya adalah sel, tapi karena kita lebih mendalami itu adalah molekul. Kemudian tingkat tinggi itu adalah biosfer. Kemudian permasalahan mungkin akan timbul dalam berbagai tingkatan kehidupan tersebut tergantung pelaksanaan atau baik dari faktor dari dalam sendiri maupun faktor dari luar. Itu akan menyebabkan berbagai permasalahan, misalnya adanya kerusakan sel darah, penyempitan paru-paru, kemudian kebakaran hutan, dan menipisnya lapisan ozon. Kemudian cabang-cabang ilmu biologi dibentuk untuk mengkaji khusus atau mendalami suatu bidang lebih dalam lagi pada bidang biologi. Misalnya ada virologi, mempelajari tentang virus, sitologi mempelajari tentang sel, kemudian ada botani mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga di mana biologi ini memiliki peranan penting dalam berbagai bidang perkembangan berbagai bidang, misalnya bidang kedokteran, farmasi, perikanan, peternakan, dan pertanian. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah aktif dalam pembelajaran kali ini. Kemudian Ibu ingin menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh Anda semua. Nah, kemudian berdasarkan nilai kuis tadi, Ibu ingin memberikan tugas remedial bagi Ananda yang nilai 2 KKM mengerjakan soal yang ada di LKS yang tentang remedial materi hari ini. Begitu juga dengan yang nilainya di atas KKM, itu juga mengadakan mendapatkan tugas pengayaan dari Ibu mengerjakan tugas pengayaan rapat pada LKS dan dikumpul minggu depan. Nah, untuk minggu besok kita akan mempelajari atau melanjutkan materi hari ini, yaitu mengenai minggu besok itu nantinya itu adalah metode ilmiah serta kerja yang ada di laboratorium keselamatan kerja. Nah, Ibu akan memberikan mengharapkan Anda semua untuk meringkas materi untuk pertemuan minggu besok itu yang berdasarkan bahan ajar yang telah Ibu berikan dan juga berdasarkan sumber yang Anda dapatkan lainnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk hari ini semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.